Sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang istri melihat suaminya terjatuh dalam kesalahan? Kalau betul seorang istri melihat suaminya terjatuh dalam kesalahan, maka sang istri harus mengingatkannya supaya ada tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling wasiat dalam hal kebenaran. Karena suami sekalipun menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ia bukanlah seorang malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Ya. Suami itu manusia biasa, tidak jauh beda dengan laki-laki pada umumnya, rentan melakukan kesalahan. Ketika seorang istri melihat suaminya melakukan kesalahan, maka ada kewajiban baginya untuk mengingatkan. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia tegur, ya, dengan tangannya, kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu lagi dengan apa? Dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman, dan itu adalah bentuk keimanan yang paling lemah. Jadi jangan dibiarkan suami melakukan kesalahan. Demikian juga sebaliknya, bila suami melihat istri melakukan kesalahan, jangan dibiarkan juga. Ada tanggung jawab moral. Ya, karena akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ditegur, dibimbing, diarahkan. Nah, berhakkah seorang istri meminta cerai atas kesalahan suami? Kesalahan yang mana dulu? Ya. Tidak setiap kesalahan kemudian dijadikan alibi oleh seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya. Ya. Ada kesalahan-kesalahan yang biasa yang bisa ditolerir kesalahan tersebut. Ya. Tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Kalau seorang suami sudah mengabaikan haknya, mengabaikan kewajibannya, tidak menampakkan pergaulan yang baik terhadap istrinya, mendolimi istrinya, baru seorang istri dibolehkan, ya, untuk meminta pisah. Atau kalau seorang suami melakukan kekufuran misalnya, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, ya, ini juga menjadi alasan di mana seorang istri boleh meminta cerai. Tapi kalau kesalahan yang sifatnya maksiat biasa, ya, maksiat yang ketika ditegur masih sadar si suami akan hal tersebut, nah ini jangan sampai dijadikan alasan untuk segera meminta cerai darinya. Ya. Atau lebih-lebih kalau kesalahan itu hanya karena ada watak suami yang kurang disukainya. Gitu. Ini juga jangan sampai menjadi alasan si istri untuk segera minta cerai darinya. Nabi SAW mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Seorang mukmin, seorang suami tidak boleh gampang mencerai istrinya. Demikian juga sebaliknya kan, seorang istri nggak boleh dong bermudah-mudah, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai hanya karena persoalan sepele. Ya Allah, ya, persoalan sepele, telat datang, kuruna pulang sampai ke rumah itu jam 7, hari jam 8, telat sajam. Astagfirullahaladzim, melak cangkeng, marah-marah, ya, ngancam, pulangkan saja saya ke rumah orang tua, hanya karena telat datang. Harusnya seorang istri itu husnudzon. Boleh jadi suami belum cepat pulang itu karena ada masalah yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya bakal terjadi, kan begitu. Jangan menghakimi suami karena kesalahan-kesalahan apa? Sedikit. Karena siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya. Ironis kalau seandainya suami selalu memberikan uzur saat istrinya melakukan satu kesalahan. Sementara ketika suaminya melakukan satu kesalahan yang padahal itu hal sepele, istri ngancam minta cerai. Jangan. Ya. Soal perilaku, soal watak yang mungkin tidak disukai dari suami, ya, ini hal yang biasa, gitu ya, hal yang biasa. Tinggal diutarakan, tinggal komunikasi dengan baik. Mas, maaf saya tuh nggak suka kalau kamu begini, kan bisa didiskusikan dengan baik. Makanya mesti ada komunikasi yang baik, ya, komunikasi luar dalam, ya. Kalau komunikasi luar lancar, insya Allah komunikasi dalam pun lancar. Jangan komunikasi dalam saja yang lancar, sementara komunikasi luar tidak lancar. Ini repot.
saling tafahum, saling memahami, takaful, saling melengkapi. Ada komunikasi, saling memahami, saling melengkapi. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Kalau karakter ya masing-masing bawa karakter tersendiri. Mungkin saja suami juga melihat ada banyak hal yang tidak disukai dari istrinya, dari wataknya. Tapi jangan sampai itu menjadi sebab segera mengakhiri rumah tangga. Ya, jangan. Karena ketika kita melihat ada watak dari istri kita yang kurang menyenangkan bagi kita, ada hal lain yang kita senang. Dan itu lebih banyak jumlahnya. Ya, dari istri kita. Demikian sebaliknya. Kalau seorang istri melihat ada hal-hal yang kurang disukai 1-2 dari suaminya, si istri juga harus merasa bahwa sekian banyak hal disukai dari suaminya. Nah. Jadi jangan bermudah-mudah ya, bagi seorang istri untuk minta cerai kepada suaminya. Nah. Jadi butuh untuk dirinci dulu kesalahan apa yang dimaksud. Ya. Nah.